Salam komunikasi. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang penggunaan media-media yang berbasis kreasi dan kreativitas visual untuk mendukung promosi. Sebagaimana kita tahu, di dalam komunikasi bisnis, aspek promosi menjadi hal yang sangat penting. Dan saya mengunggah sebuah artikel di situs kuliah yang juga saya tampilkan di dalam layar ini tentang bagaimana perancangan komunikasi visual itu dilakukan oleh sebuah entitas bisnis dan itu dilakukan dalam rangka mendukung promosi yang dilakukannya. Nah, kita akan lihat ketika kita bicara lebih lanjut tentang promosi, apa yang sebenarnya penting di sana. Nah, kita bisa lihat dari teori yang diungkapkan oleh Ciptono bahwa kalau kita bicara tentang promosi, kita bicara tentang bagaimana kita mengkomunikasikan nilai-nilai positif yang ada di produk atau jasa kita sehingga persepsi pelanggan itu bertumbuh positif. Artinya, kita akan memperkenalkan, kita akan memberikan pemahaman, kemudian kita akan mendorong dan membujuk pelanggan untuk bisa mengakses produk kita. Dan tentu itu semua dilakukan dengan menonjolkan segala sesuatu yang positif dari produk kita, baik itu berupa barang atau jasa. Nah, maka dalam kesempatan ini, saya ingin menunjukkan kepada teman-teman semua bahwa ada satu hal yang penting dalam aspek promosi itu, yakni komunikasi visual. Mengapa penting? Karena segala hal yang positif tentang produk kita pada akhirnya juga akan kita sampaikan dalam bentuk pesan kepada khalayak yang kita tuju. Nah, bagaimana kita melakukan perancangan pesan itu menjadi penting. Karena ketika pesan itu kemudian kita rancang, kita kreasi dengan menarik, dengan memperhatikan aspek-aspek visual, maka pesan itu akan lebih mudah ditangkap oleh target market kita, dan pesan itu juga akan lebih mudah untuk menaikkan persepsi positif yang ada di dalam target market kita. Nah, langkah-langkahnya seperti apa untuk memperhatikan komunikasi visual di dalam perancangan sebuah aspek promosi? Yang pertama tentu kita melakukan analisis. Nah, sebagaimana ada di dalam artikel ini juga, bahwa ada berbagai macam analisis yang bisa kita lakukan terhadap entitas bisnis yang kita kerjakan, seperti SWOT analysis, kemudian analisis pemasaran, lalu analisis unique selling proposition, gitu ya, analisis positioning. Jadi macam-macam analisis ini kemudian kita jadikan satu dan kita menyimpulkan analisisnya lalu seperti apa. Nah, berangkat ini kita kemudian membuat sebuah konsep perancangan promosi itu sendiri. Promosi kita itu mau bentuknya dalam media luar ruang, media elektronik, atau media sosial. Nah, semuanya harus kita pikirkan dengan detail. Karena apa? Karena nanti pemilihan media itu akan mempengaruhi pembuatan komunikasi visual itu sendiri. Termasuk di dalamnya apa yang kemudian ditampilkan di dalam artikel ini sebagai konsep dan strategi kreatif. Nah, konsep dan strategi kreatif ini menjadi satu titik yang penting karena pada titik inilah kita akan merancang tema, kita akan merancang pesan-pesan visual dengan memperhatikan beberapa hal seperti warna atau tipografi, kemudian layout, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang bisa teman-teman lihat di layar, para penulis dari artikel ini nampaknya mengangkat sebuah kasus di mana mereka mencoba membuat desain-desain kreatif atas sebuah hal-hal promotif dari suatu produk. Dan teman-teman bisa lihat bagaimana contoh-contoh desain yang dibuat itu sungguh atraktif dari segi warna, dari sisi pesan juga terbaca dengan jelas karena tidak berbelit-belit. Dan sebagaimana bisa teman-teman lihat bahwa media yang kemudian dipilih nampaknya media yang cukup lengkap dan komprehensif, artinya media yang dirancang itu tersebar ya dalam bentuk website, kemudian radio,
kemudian ada juga brosur. Nah, teman-teman bisa lihat brosur ini juga dirancang dengan memperhatikan karakter warna dan tipografi yang sudah ditetapkan memang untuk produk ini, sehingga ada konsistensi desain yang muncul dalam bentuk-bentuk media ini. Kemudian juga rancangan dimunculkan dalam katalog, kemudian spanduk, trans advertising ya di dalam sarana mobilitas perusahaan itu juga menampilkan karakter-karakter warna tipografi yang mewakili produk kita. Kemudian juga voucher, kemudian juga stationery, kartu nama, dan sebagainya. Jadi hampir di semua titik, hampir di semua aspek-aspek promotif dari produk kita, dimunculkanlah komunikasi visual ini. Maka pada titik ini kita kemudian akan bisa menyimpulkan bahwa komunikasi visual itu menjadi penting dalam perancangan sebuah aspek promosi. Nah, supaya apa? Supaya segala sesuatunya itu nanti bisa berjalan dengan maksimal. Artinya pesan kita sampai ke target market yang dituju, tentu dengan feedback yang kita harapkan, yakni munculnya persepsi positif terhadap produk kita, dan akhirnya target market kita mengakses produk kita. Sekian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah mengikuti penjelasan saya. Saya berharap teman-teman membaca-baca lagi artikel yang saya unggah di situs kuliah, termasuk juga mencari referensi-referensi lain yang berkaitan dengan komunikasi visual ini yang mendukung proses komunikasi bisnis. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Salam komunikasi.